yang betul-betul niatnya mengemplang harus pendekatan hukum. Seperti bilang kemarin itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Target 60 triliun terkejar, tertagih semuanya di tahun 2025 menurut saya hampir tidak mungkin. Kita berbicara Pak Purbaya, kita berbicara tentang harapan. Lebih baik membayar ya, daripada kemudian di follow up dengan langkah-langkah hukum. Genap sebulan, Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu. Sejak pertama kali duduk sebagai Menkyu, Purbaya tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Salah satu gebrakan paling fenomenal adalah mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke 5 bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara. Tak hanya itu, sejumlah gebrakan lain juga telah dibuat Menkyu Purbaya. Di antaranya, pertama, tidak naikkan tarif cukai rokok pada 2026 guna memulihkan industri tembakau yang mengalami tekanan bisnis 3 tahun terakhir. Kedua, bagi-bagi diskon pajak seperti insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji 10 juta rupiah. Ketiga, perpanjang keringanan pajak 0,5% bagi UMKM hingga 2026. Keempat, perangi produk tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia dari Cina yang telah menguasai 99% pasar busana seperti busana muslim. Kelima, kejar 200 penunggak pajak besar dengan total tagihan yang sudah ingkrah 50 hingga 60 triliun rupiah. Keenam, membuat kawasan khusus industri hasil tembakau untuk produsen rokok ilegal supaya mudah melegalkan usahanya. Sementara itu kemarin Selasa, akibat salah satu rencana kebijakannya memotong anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2026, Menkyu Purbaya digeruduk 18 gubernur se-Indonesia. Belum satu catur wulan menjabat Menteri Keuangan, sejumlah gebrakan sudah dimunculkan. Aksi sang menteri dengan gaya koboi ini tak pelak mengundang sorotan hingga menuai pujian. Kemana arah kebijakan fiskal yang dituju? Akankah manuver yang dilakukan akan berhasil atau justru nihil? Saya akan ajak Anda pemirsa mengupas gaya kebijakan ekonomi dari Menteri Purbaya bersama ekonom Universitas Paramadina. Ada Pak Wijayanto Samirin dan bersama saya Yudi Handoyo. Inilah One on One. Dan Pak Wijayanto, apa kabar? Ya, baik, terima kasih banyak Pak sudah hadir. Makasih. Luar biasa karena memang kita mengundang Pak Wijayanto ingin mengetahui dari sudut pandang Bapak. Pak Purbaya Menteri Keuangan ini rame lagi viral di mana-mana Pak di media sosial Pak. Ya. Apa bedanya sih Pak dengan Menteri Keuangan terdahulu Bu Sri Mulyani? Ya, kalau kita membandingkan Bu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya sekarang, itu tidak mudah dan barangkali tidak bisa dibandingkan, bukan apple to apple. Karena Bu Sri Mulyani itu sudah menjabat lama. Berbicara Bu Sri Mulyani sama saja berbicara tentang realita, kenyataan. Kenyataan di lapangan. Iya, hasil kerja gitu ya. Kalau kita berbicara Pak Purbaya, kita berbicara tentang harapan, tentang ekspektasi. Kenapa masyarakat begitu antusias? Ya karena semua mempunyai ekspektasi yang luar biasa tentang kinerja menteri baru ini. Pada masanya Bu Sri Mulyani juga pernah mendapatkan support seperti itu. Menteri Keuangan terbaik di Asia dan seterusnya, penghargaan ini, penghargaan itu gitu ya. Jadi itu terjadi di masa lalu. Hanya sayangnya
selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ada begitu banyak kebijakan, begitu banyak kinerja ekonomi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Yang sebenarnya ini bukan kinerja Menteri Keuangan. Karena Menteri Keuangan itu ibarat kesebelasan sepak bola, dia hanya striker, pencetak gol. Bisa mencetak gol atau tidak tergantung 10 pemain yang lain, menteri-menteri lembaga yang lain itu, apakah mereka ngasih umpan, atau mereka mencoba membuka pertahanan lawan, atau pelatihnya memberikan arahan apa begitu. Jadi terkait dengan Pak Purbaya, ya masyarakat punya harapan, ini positif bagi Pak Purbaya. Bagaimanapun kita mendapatkan amanah baru itu lebih mudah, lebih nyaman ketika mendapatkan begitu banyak support. Bu Sri Mulyani sebagai striker keluar, diminta oleh pelatih, dikirim striker baru namanya Purbaya Yudi yang namanya Purbaya sama Yudi dengan Sadewa. Nah, kemudian para penonton tepuk tangan, bersorak-sorak. Tetapi tepuk tangan penonton itu tidak menjamin apapun. Artinya Bapak mau bilang bahwa dengan adanya striker baru, belum tentu dia yang akan mencetak gol. Belum tentu kita akan menghasilkan gol lebih banyak. Kenapa? Karena tergantung apakah pelatih itu mempunyai strategi yang tepat. Apakah pemain-pemain yang lain itu memberi umpan? Apakah pemain-pemain yang lain itu berhasil membuka pertahanan lawan? Menteri Keuangan kan parameter suksesnya beberapa di antaranya. Yang pertama, penerimaan pajak bagaimana? Yang kedua, defisit anggaran bagaimana? Bagaimana dia mengelola penerimaan, mengelola spending. Kalau ada kekurangan, kita sebut defisit, dan Menteri Keuangan harus mengupayakan utang. Jadi manajemen penerimaan, manajemen spending, dan manajemen hutang. Wah. Nah, kalau kita bicara penerimaan negara misalnya Mas Yudi, ini kan bukan hanya serta-merta kinerja Menteri Keuangan, tapi bagaimana Menteri Perindustrian bisa mendongkrak perindustrian. Bagaimana Menteri Ketenagakerjaan bisa menciptakan iklim ketenagakerjaan yang bekerja kondusif. sendiri Pak Wijayanto. Iya. Bagaimana Menteri Perdagangan, bagaimana Menteri Hukum dan HAM, bagaimana TNI Polri bisa memastikan iklim ekonomi kita bagus. Baik. Jadi ketika ada kekurangan kemudian yang disalahkan Menteri Keuangan sebenarnya juga Tidak tepat? tidak tepat. Dalam konteks Pak Purbaya, bahwa kita berharap Pak Purbaya bisa melakukan begitu banyak perubahan, ya kita harus lihat, kita berharap begitu. Tapi kita harus lihat Karena sebagai ada ekspektasi tadi ya, iya, sebagai striker, dia hanya bisa mencetak gol ketika pemain yang lain itu berkontribusi. Menarik ini, menggunakan analogi sepak bola. Kapan-kapan kita ngobrol bola, dan sepertinya menarik nih Pak Wijayanto nih Pak. Tapi di sepak bola itu ada strategi, formasi supaya bisa mencetak gol. Nah, salah satu strategi dari Menteri Keuangan adalah menarik uang 200 triliun dari BI untuk didistribusikan ke Himbara demi mendorong perekonomian. Bagaimana kebijakan ini secara moneter dan fiskal, Pak Wijayanto? Ya, pertama kita coba bahas ya dari aspek regulasi, boleh atau tidak. Ada yang mengatakan nggak masalah, ada yang mengatakan ada satu hal yang dilanggar atau minimal gray area. Memang merubah penempatan, jadi bukan pemanfaatan ya, penempatan dari di BI kemudian di Bank Himbara itu tidak melanggar. Apakah itu sama seperti ketika saya menabung uang ke bank? Ya, Hanya memindahkan saja? Ya, memindahkan tidak masalah. Jadi dari BI ke Himbara itu nggak masalah. Oke. Yang bermasalah adalah kalau dari BI langsung dimanfaatkan untuk ABCD itu nggak boleh. Karena kalau pemanfaatan harus lewat DPR. Pertanyaannya, ini kan ditaruh di Himbara. Kemudian oleh Bank Himbara dipinjamkan dengan arahan-arahan tertentu. Misalnya UMKM, misalnya Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan sebenarnya seperti pemanfaatan tetapi menggunakan satu step sehingga ini dipersepsikan dan dianggap sebagai penempatan. Secara legal formal tidak ada masalah. Tapi secara substansi ada yang mengatakan nggak masalah, ada yang mengatakan ini gray area. Tapi oke lah, kita berbicara masalah impact. Saat ini Gubernur BI sendiri mengatakan ada undisbursed loan. Di sistem perbankan kita 2.700 triliun.
Jadi loan yang sudah disepakati antara korporasi, peminjam, UMKM dengan bank yang belum dimanfaatkan. Berapa tadi Pak? 2.700 triliun. 2.700 triliun. Artinya real sektor, dunia usaha tidak memanfaatkan loan ini karena memang jangan-jangan mereka tidak optimis dengan opportunity yang ada. Berarti apakah maksudnya 2.700 triliun sudah banyak pun belum dimaksimalkan, ini sudah mau ditambah lagi, begitu? Ya, ada 2.700 yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, belum termanfaatkan, ini ditambah 200 triliun. Jadi nilainya lebih banyak. Walaupun dilaporkan oleh Bank Himbara bahwa 56% dari dana 200 triliun itu sudah disalurkan. BRI katanya 45%, Bank Mandiri 65%, bank yang lain ya kita belum dapat laporannya.